Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas zikirnya para malaikat. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Malaikat yang pertama diciptakan oleh Allah adalah malaikat Hamalatul Arsy. Adalah 4 malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menanggung atau memikul arasy. Yang ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk mengangkat arasy, maka malaikat Hamalatul Arsy tidak sanggup untuk mengangkatnya karena beratnya arasy. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepadanya untuk membacakan kalimat tasbih, yaitu Subhanallah. Maka kemudian malaikat Hamalatul Arsy pun mengucapkan kalimat tasbih itu, yaitu Subhanallah. Maka kemudian barulah malaikat Hamalatul Arsy bisa mengangkatnya hingga ia mampu menanggungnya atau memikul arasy Allah. Malaikat Hamalatul Arsy menanggung arasy sambil bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan Allah meniupkan ruh ke dalamnya, dan ruh itu berputar-putar di atas kepala Nabi Adam alaihissalam sehingga ruh itu masuk ke dalam jasadnya. Dan ketika pertama kali Nabi Adam alaihissalam bersin, kemudian Nabi Adam mengucapkan kalimat tahmid, yaitu Alhamdulillah, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamalatul Arsy mendengar kalimat tahmid yang diucapkan Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian kalimat tahmid itu ditiru dan diikuti oleh malaikat Hamalatul Arsy. Maka semakin terasa ringanlah arasy yang ditanggung oleh malaikat Hamalatul Arsy itu. Sehingga malaikat Hamalatul Arsy mengucapkan menjadi Subhanallahi walhamdulillah. Lalu kemudian selanjutnya lagi ketika Allah mengutus seorang rasul untuk menyebarkan kalimat tahlil terhadap Nabi Nuh alaihissalam, setelah Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk menyebarkan kalimat tauhid atau tahlil kepada umatnya, maka kalimat tauhid itu pun didengar dan ditiru serta diikuti lagi oleh malaikat Hamalatul Arsy, sehingga diucapkannya menjadi Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah. Maka setelah diucapkannya, maka semakin terasa bertambah ringanlah arasy yang ditanggung oleh malaikat Hamalatul Arsy itu. Kemudian lagi selanjutnya ketika Allah menegur Nabi Ibrahim alaihissalam soal nazarnya melalui mimpinya. Setelah itu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan nazarnya, yaitu menyembelih Ismail alaihissalam, putranya sendiri, untuk dikurbankan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun melaksanakan yang menjadi nazarnya tersebut. Kemudian Nabi Ismail pun dibawanya ke suatu tempat yang sudah dipersiapkannya. Kemudian Nabi Ibrahim pun mengumandangkan kalimat takbir, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian kalimat takbir itu pun didengar dan ditiru dan diikuti oleh malaikat Hamalatul Arsy, sehingga malaikat Hamalatul Arsy mengucapkan kalimat tersebut menjadi Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu selanjutnya peristiwa-peristiwa tersebut diceritakan oleh malaikat Jibril alaihissalam terhadap Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar apa yang diceritakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, beliau pun mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka ucapan Rasul itu didengar oleh malaikat Hamalatul Arsy, dan kemudian kalimat itu pun ditiru dan diikuti pula oleh malaikat Hamalatul Arsy, sehingga malaikat Hamalatul Arsy pun mengucapkan kalimat itu menjadi kalimat Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah kalimat zikir yang diucapkan malaikat Hamalatul Arsy sampai saat ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.